yang kita mau tanyakan ini Pak, apa saja pertimbangan Bapak dalam merancang pembelajaran asesmen? Pembelajaran asesmen di kelas. Sebenarnya kalau untuk asesmen yang dimaksudnya asesmen yang mana? Asesmen yang awal semua. Oh, sumatif. Iya. Sebenarnya kalau itu kita belum menerapkan karena kita kelas 6. Kelas 6 jadi model asesmen ke kurikulum Merdeka itu kita belum adopsi sepenuhnya kan. Paling baru model-model pembelajarannya kita. Tapi kalau format-format pembelajarannya kita nggak ikuti. Kayaknya kalau penilaian yang kita lakukan di kelas ya pada umumnya kita mempertimbangkan kompetensi dasar apa yang ada di semester itu, kemudian daya dukung sekolah ya terhadap materi dan karakteristik peserta didik yang di dalam kelas itu seperti apa untuk melakukan penilaian. Kalau penilaian kita walaupun di K13 ya sebenarnya sih mirip-mirip, ada penilaian harian, tengah semester sama akhir semester. Berarti untuk di sini ada pertanyaan yang melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran. Diagnostik awal, ya. Jadi kalau itu di awal semester, di awal tahun pelajaran, melakukan survei sederhana sih terkait dengan minat, gaya belajar, latar belakang murid, kemudian kecenderungannya seperti apa. Itu saya lakukan di awal tahun ketika dia naik kelas 6, pertemuan pertama yang dilakukan itu. Supaya ke depan kita bisa mempertimbangkan kondisi mereka supaya tidak ada yang terzolimi dengan gaya belajar gurunya. Nah, kalau untuk caranya kan tadi kita sudah bilang kalau kita lakukan awal semester itu kita lakukan penilaian untuk menilai minatnya mereka seperti yang tadi tepat kita sebut. Itu caranya kita untuk menilai itu bagaimana? Pertama saya tidak melakukan formal atau sederhana. Pertama ngobrol secara umum dengan siswa, memberikan pertanyaan ringan, itu pasti akan menimbulkan jawaban yang beragam. Kemudian saya juga mengajak mereka untuk merefleksi diri di kertas, menuliskan harapan dan kendala-kendala selama ini yang dihadapi ketika belajar. Itu saya suruh tulis mereka di dalam kertas, kemudian saya kumpul, kemudian kita bahas satu-satu, termasuk saya suruh mereka menuliskan bagaimana harapan nanti di kelas 6, apa yang mereka ingin capai di kelas 6 itu seperti apa. Itu di situ. Kemudian ada beberapa yang memang harus digali lebih dalam, itu saya panggil, kita ngobrol berdua supaya kita tahu betul latar belakang anak-anak seperti apa. Dan banyak yang saya tahu itu anak-anak ternyata dari keluarga yang sedang bermasalah. Karena satu ternyata di kelas itu ini anak tidak fokus belajar. Saya tanya guru sebelumnya di kelas 5, kemudian saya ngobrol dengan anaknya, ternyata ada masalah di keluarganya. Selain itu juga ada yang bermasalah dengan ekonomi keluarga. Ada anak-anak itu jarang sekali sekolah. Setelah saya ngobrol ternyata dia bantu orang tuanya menjual, keliling, tidak sekolah gitu. Kemudian kenapa tidak menghubungi orang tua? Ternyata tidak ada handphonenya. Tidak menghubungi wali kelas toh? Kenapa tidak ada kasih kabar kalau ada apa-apa? Tidak ada handphone begitu. Jadi kalau ada yang perlu digali lebih dalam saya panggil untuk kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak. Kemudian Pak, mengenai penilaian formatif, bagaimana cara kita melakukannya di proses pembelajarannya, pada saat proses pembelajaran? Kalau formatif mungkin kalau dibawa ke kurikulum 2013 itu samanya? Penilaian yang saat pembelajaran penilaian proses ya. Jadi kalau itu ya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran hari itu, disesuaikan, jangan sampai kita melakukan penilaian di luar dari
materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai sama tujuan pembelajarannya. Itu sih. Kemudian lihat juga kesulitan materinya. Jadi kalau materinya sulit, tentu instrumen tesnya juga harus disesuaikan. Bisa jadi saya kurangi, karena untuk banyak-banyak juga kalau ternyata masih belum paham seperti itu kan. Contohnya misalnya di matematika, ketika materi-materi sudah rumit, itu kalau saya kasih soal paling 1 atau 2. Yang penting mereka paham dulu. Kalau sudah bisa memahami, bisa ditingkatkan lagi levelnya. Seperti itu. Kalau terkait asesmen sumatif, asesmen yang di akhir proses. Akhir proses di pembelajaran. Iya. Ya itu yang tadi. Kalau berarti yang tadi itu Iya, pas proses. saat proses ya, proses. Sumatif di akhir. Kalau proses itu tergantung model pembelajaran yang kita lakukan saat itu. Kalau model belajar kelompok, tentu ada kita nilai nilai kelompok, mulai dari keaktifan peserta didik dalam belajar, kemudian bagaimana dia membagi peran kan di dalam diskusi, kemudian termasuk menilai sikap anak-anak ketika mengikuti pembelajaran. Itu yang paling saya tekankan kalau di kelas saya. Jadi saya sering mengulang itu ke anak-anak untuk lebih menitik beratkan ke sikap. Untuk nilainya tinggi tapi tidak ada sikap yang bagus, seperti itu. Itu kalau kelompok. Kemudian kalau kebetulan kita juga pernah melakukan pembelajaran praktik, misalnya di IPA itu kan membuat rangkaian listrik ya, bagaimana itu anak-anak memahami prosedur membuat rangkaian listrik. Itu kan penilaian penilaian kinerja praktik siswanya. Itu kalau untuk proses. Nah, tadi kalau di akhirnya ya tentunya kita lebih sering menggunakan tes tertulis yang diberikan ke siswa, yang disesuaikan juga dengan materi yang diajarkan, tidak keluar dari materi seperti itu. Ada lagi? Sumatif sudah. Yang ini lagi Pak, bagaimana itu kita Bapak itu merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik siswa itu yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita merancang itu pembelajaran untuk peserta didik yang punya karakteristik dia berbeda-beda? Iya, jadi memang seperti itu di kelas, pasti karakteristiknya beda-beda. Makanya tadi di awal saya sampaikan kita sudah identifikasi dari awal kecenderungan anak-anak itu belajar. Yang saya amati yang paling efektif untuk bisa mengakomodir berbagai macam gaya belajar murid itu dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Kalau sekarang istilahnya berdiferensiasi. Jadi kita berikan keleluasaan ke anak-anak bagaimana dia mengekspresikan gaya belajar. Kalau misalnya dalam menyajikan hasil diskusi, ada anak-anak yang kecenderungannya visual, dia tuh kadang Pak ini mau bisa tidak pakai tabel ya, bisa pakai mind mapping, kan diajarkan juga mind mapping. Ada yang sukanya dia mempunyai kelebihan di public speakingnya, dia lebih senang mengambil peran sebagai presenter gitu, yang mempresentasikan. Jadi kalau saya begitu lebih efektif. Itu tadi berdiferensiasi berbasis proyek juga, seperti itu. Kalau untuk terutama anak-anak yang memang betul-betul tidak mau terlibat, karena bahkan di kelas saya itu
Ada yang mengalami keterlambatan belajar yang sangat jauh sekali, belum mampu membaca sama menulis. Ada yang seperti itu saya tidak ikutkan belajar, maksudnya tidak saya tuntut untuk mengikuti pelajaran saya secara utuh. Yang penting kamu mau belajar membaca itu materi yang saya berikan berulang-ulang sama menulis. Nanti ketika teman-temannya pulang saya tahan barang 15 menit 20 menit membaca. Gitu. Ada yang ya mungkin karena sudah terlanjur naik terus sampai di kelas 6 seperti itu. Oh, ada sampai kelas 6? Ada, ya di kelas saya. Jadi bagaimana mungkin mau disuruh berhitung apa membahas apa mengerjakan soal saya yang lain. Sementara membaca saya tidak bisa, bagaimana dia memahami soalnya. Iya. Jadi saya tidak wajibkan dia mengikuti pelajaran saya secara utuh. Yang penting kalau duduk di situ dia saya kasih buku khusus yang memang hanya untuk dibaca-baca. Kemudian sesekali saya kasih beban untuk menghafal perkalian. Sampai sekarang mungkin baru sampai kali-kali 2, itu pun belum lancar sekali. Sesuai kemampuan. Iya. Hanya ya seperti itu, asumsi guru mungkin kalau dinaikkan siapa tahu di kelas 2 bisa berubah. Ternyata belum, mungkin nanti di kelas 3, nanti di kelas, ternyata sampai di kelas 6. Ya wallahualam, dan mungkin akan sampai di SMP seperti itu. Mudah-mudahan sih nanti bisa berubah. Itu kalau saya kesimpulan, kalau untuk mengatasi keberagaman itu ya pandai-pandainya kita memfasilitasi mereka. Kalau sekarang memang yang paling direkomendasikan itu pembelajaran berdiferensiasi untuk mereka, maupun baik proses konten. Kalau konten kadang saya pakai Infokus, FLCD begitu. Kadang pakai gambar-gambar gitu. Kalau yang saya jarang tapi itu yang untuk evaluasinya masih selalu disamakan walaupun belajarnya berbeda. Tapi evaluasi sama. Iya. Sudah Pak. Oh sudah, saya kira masih ada lagi. Paling itu saja Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama.